Pihak Polda Jabar tak hadir, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ditunda. Perlu saya tegaskan, saya tidak ada kepentingan ya dalam perkara ini ya. Jangan sampai ada asumsi-asumsi yang aneh. Saya, kalau pengacara-pengacara sumber itu biasanya udah tahu ya, saya seperti itu. Kalaupun ada orang yang mencoba-coba mempengaruhi, saya abaikan. Saya tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada lagi yang mau sampaikan? Cukup Kita ketemu lagi hari Senin tanggal 1 Juli ya. Acaranya pemanggilan permohon, sidang selesai dan nyatakan tutup. Terima kasih Mulia. Tentu tim kuasa hukum kecewa hari ini karena termohon tidak hadir, itu tidak profesional. Kalau memang bukti mereka lemah, diakui aja, tidak perlu mengundur-undur waktu atau mengulur-ngulur agar terjadi P21. Itu alasan yang sangat klasik. Jadi kasarnya kan begini, pra-peradilan ini bukan memeriksa pokok perkara, tetapi pra-peradilan ini memeriksa apakah penyidik ini telah sesuai prosedur, telah menjalankan aturan dan norma dalam menetapkan Peggy ini sebagai tersangka, bukan kepada pokok perkara. Nah pertanyaannya, ketika hari ini tidak hadir berarti ada apa? Karena relas panggilan itu jelas-jelas sudah disampaikan kepada penyidik Polda Jabar. Bahkan Humas PN Bandung pun telah menyampaikan kepada media bahwa relas panggilan sudah disampaikan ke penyidik Polda Jabar. Panggilan ini kan sudah 2 minggu lalu ya, Bu ya. Setelah kami daftar 2 minggu itu kemudian mendengar bahwa dapat rilas panggilan. Nah artinya kalau 2 minggu lalu itu ya persiapan harusnya sudah matang ya. Harusnya sudah matang, tetapi nyatanya hari ini ya yang kami tunggu-tunggu, yang semua masyarakat berharap ya ternyata tidak datang. Jadi ya kami sebagai penasihat hukum ya kecewa dan tanda tanya, apakah memang karena tadi bahasa Pak Marwan takut menghadapi kuli bangunan kan gitu. Tapi apapun itu kami ikuti prosedur ya. Jadi nanti 1 Juli tetap kami hadir datang lagi untuk sidang selanjutnya. Rasanya sangat aneh gitu. Kenapa diundur-undur terus? Ya, pasti. Harapannya supaya cepat tuntas saja. Sidang pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka pembunuhan Vina, Peggy Setiawan ditunda oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung. Penundaan dilakukan karena tim hukum Polda Jabar tidak hadir dalam sidang perdana ini, ditunda 1 minggu, kata Humas PN Bandung Dal Yusra saat ditemui di PN Bandung, Senin 24 Juni. Dal Yusra mengatakan pihaknya sudah mengirim surat panggilan untuk menghadiri sidang pra-peradilan kepada pihak termohon. Dalam hal ini Polda Jabar sudah diterima surat panggilannya, alasan tidak hadir, saya tidak tahu, ujarnya. Rencananya sidang akan kembali digelar pada 1 Juli tahun 2024. Disinggung, jika nanti Polda Jabar kembali tidak hadir dalam sidang pra-peradilan nanti, Dal Yusra mengatakan majelis hakim akan tetap melanjutkan sidang. Apabila tidak hadir, perkara lanjut terus, katanya. Terkait penundaan itu, kuasa hukum Peggy, Sugianti mengaku kecewa dengan tidak hadirnya pihak Polda Jabar. Ia menyebut kepolisian tidak profesional dalam kasus ini. Kami menganggap mereka tidak profesional. Kalau memang lemah buktinya sudah diakui saja, jangan sampai sengaja dengan alasan klasik menunda persidangan yang akhirnya untuk menuju P21. Kami di sini hanya ingin membuktikan bahwa penetapan Peggy tidak sah. Kenapa mereka tidak mau hadir? Katanya. Sebelumnya, kuasa hukum Peggy, Marwan Iswandi mengajukan gugatan pra-peradilan lantaran tidak terima atas tindakan Polda Jabar yang menetapkan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dengan bukti yang lemah. Bukti polisi adalah ijazah sama KTP. Apa hubungan perkara ini sama ijazah sama KTP? Ini kan kasus pembunuhan, kata Marwan saat dihubungi Rabu 12 Juni. Pengacara Peggy Setiawan, Niko Kili-Kili, menduga Polda Jabar sengaja tak hadir dalam sidang pra-peradilan ini. Kami sangat kecewa dengan kejadian ini, padahal kami berharap Polda Jabar hadir hari ini, ucap Niko dalam tayangan Kompas TV, dikutip Senin. Kami menduga ini ada unsur kesengajaan agar kasus ini bisa P21, sehingga pra-peradilan ini digugurkan. Niko kemudian mengimbau Polda Jabar untuk bertarung secara jantan dalam sidang pra-peradilan ini. Ia pun berharap jaksa untuk bersikap adil,
Kami berharap jaksa objektif dalam melihat perkara ini, biarkanlah sampai putusan pra-peradilan ini selesai baru dilanjutkan. Ucap Niko. Kita fight secara gentleman. Kita nggak usah takut kalau polisi merasa benar, kita sama-sama fight. Secara hukum, gentleman kita ajukan di pra-peradilan ini. Imbuhnya meski sidang pra-peradilan ditunda, Niko tetap optimis Peggy Setiawan akan terbebas dari jeratan kasus Vina Cirebon. Ia pun mengutarakan harapannya terhadap Polda Jabar. Asalkan tidak digugurkan, kami sangat optimis Peggy Setiawan bebas, ungkapnya. Sidang pra-peradilan ini adalah sidang maraton, hanya 7 hari. Kami berharap hari Senin depan dari Polda Jabar hadir dalam persidangan ini, agar kasus ini terang benderang, jadi masyarakat Indonesia tidak dibikin bingung. Niko meminta dukungan kepada Presiden Joko Widodo hingga Menko Polhukam untuk terus mengawal kasus ini. Kami minta dukungan doa dari seluruh masyarakat Indonesia, Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto, Bapak Kapolri, Bapak Kompolnas, Kejagung, dan Menko Polhukam untuk sama-sama mengawal kasus ini, agar Peggy Setiawan yang tidak bersalah, tidak berdosa dibebaskan. Tandasnya, sebelumnya, Hakim Tunggal Iman Sulaiman menuturkan pihaknya telah relas atau surat panggilan sejatinya kepada pihak termohon. Namun, hingga sidang dimulai, termohon tak kunjung hadir pada Senin 24 Juni 2024 pagi ini.